Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Check my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, 'cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau membuat video UTS tentang video edukasi presentasi, yaitu tentang sejarah PAUD untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah konsep dasar PAUD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 06 14 12 8242 9054, kelas Indralaya B. Di sini aku mau menjelaskan video presentasi edukatif yang berjudul yaitu Sejarah PAUD. Oke, baik. Di sini aku mau ngejelasin tentang sejarah PAUD. Sejarah pendidikan anak usia dini atau PAUD di Indonesia memiliki perjalanan yang panjang dan berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kebijakan pendidikan di negara ini. Ada beberapa penjelasan rinci tentang sejarah PAUD. Yang pertama yaitu periode awal atau sebelum kemerdekaan, dan yang kedua itu masa kemerdekaan atau tahun 1945 sampai dengan tahun 1960. Jadi, pada periode awal atau sebelum kemerdekaan, pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, pendidikan anak-anak umumnya bersifat informal dan lebih banyak diberikan di dalam keluarga atau lingkungan sosial tradisional. Di masa ini, belum ada sistem pendidikan formal yang khusus untuk anak usia dini. Namun, ada bentuk pendidikan non-formal yang lebih fokus pada pengajaran keterampilan hidup dasar dan nilai-nilai budayanya. Terus, untuk yang masa kemerdekaan dari tahun 1945 sampai tahun 1960, setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini mulai meningkat. Pada periode ini, pendidikan di Indonesia umumnya bersikap atau berfokus pada pendidikan yang dasar. Namun, mulai muncul kesadaran bahwa pendidikan harus dimulai sejak usia dini. Baik, materi selanjutnya itu PAUD mencangkup berbagai layanan pendidikan seperti taman kanak-kanak atau TK, kelompok bermain atau KB, dan taman penitipan anak atau TKB, baik dalam bentuk formal maupun non-formal. Pendidikan anak usia dini atau PAUD di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem nasional yang bertujuan mengembangkan potensi dan secara menyeluruh sejak anak usia dini atau 0 sampai 6 tahun. Dan secara nasional, PAUD diatur oleh sejumlah kebijakan seperti yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UUU Nomor 20 Tahun 2003 dan Kurikulum 2013. Tujuan PAUD adalah untuk mengembangkan potensi anak dalam aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif, serta mempersiapkan anak untuk pendidikan yang dasar. Baik, selanjutnya yaitu persyaratan bagi lembaga pendidikan prasekolah yang harus dipenuhi, yaitu ada 10. Yang pertama yaitu kurikulum yang digunakan adalah kurikulum pendidikan prasekolah tahun 1963. Dan yang kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan berlangsung secara reguler untuk minimal 1 tahun dan terdaftar di kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten atau Kota Madya. Dan yang ketiga yaitu memiliki sekurang-kurangnya 30 anak. Dan yang keempat, memiliki guru reguler yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima yaitu organisasi atau yayasan penyelenggara pendidikan prasekolah memiliki akte notaris sebagai organisasi non-profit. Dan yang keenam yaitu kelas dilengkapi dengan meja dan kursi yang mudah dipindahkan dengan ukuran sesuai dengan anak. Dan yang ketujuh, memiliki peralatan dengan perlengkapan minimum. Kedelapan yaitu memiliki halaman bermain dengan alat permainan yang minimum.
Dan yang kesembilan yaitu memiliki tempat cuci dengan segala kelengkapan sehingga memungkinkan anak untuk cuci tangan dan membersihkan diri. Dan yang terakhir yaitu penyediaan fasilitas toilet yang sesuai untuk anak. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang sejarah PAUD secara internasional. Sejarah pendidikan anak usia dini atau PAUD secara internasional dimulai pada abad ke-19 dengan tokoh-tokoh seperti Friedrich Froebel dan Maria Montessori. Mereka berdua ini mengembangkan pendekatan pendidikan berbasis kebebasan belajar. Pada abad ke-20, kesadaran global tentang pentingnya PAUD mulai berkembang dengan negara-negara seperti Amerika Serikat mulai mengimplementasikan program PAUD dan PBB mulai memberikan perhatian melalui Deklarasi Universal Hak Anak tahun 1959 dan Konvensi Hak Anak pada tahun 1989. Pada tahun 1990, World Declaration on Education for All menegaskan komitmen global untuk menyediakan akses pendidikan untuk semua anak, termasuk anak usia dini. Dengan adanya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2015, PAUD semakin diperkuat sebagai bagian penting dari pendidikan yang berkualitas. Meskipun masih ada tantangan dalam akses dan kualitas, PAUD kini diakui secara internasional sebagai fondasi penting untuk berkembang anak dan pembangunan sosial ekonominya. Sekian video singkat dari saya mengenai sejarah PAUD. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.